Nah, pendapat yang mengatakan bahwa Islam di Nusantara itu datang dari Arab itu diperkuat oleh Al-Attas. Beliau menyampaikan kesimpulannya bahwa dilihat dari nama-nama dan gelar para pembawa Islam ke Nusantara itu menunjukkan bahwa nama-nama tersebut adalah nama yang berasal dari wilayah Arab atau Arab Persia, bukan dari Mesir, bukan dari Gujarat maupun Bangladesh. Terus argumen tadi mengenai Islam yang berasal dari Arab ternyata juga selaras dengan beberapa historiografi lokal yang ditemukan di Nusantara. Ya memang teman-teman, historiografi lokal kadang-kadang sering kita jumpai bercampur dengan mitos dan legenda. Tapi coba mari kita lihat ya, apa aja yang ditemukan di historiografi lokal Nusantara mengenai kedatangan Islam di Nusantara. Yang pertama itu ada hikayat Raja-Raja Pasai yang ditemukan pada tahun 1350 Masehi. Di sini dijelaskan bahwa ketika kedatangan Syekh Ismail dari Mekah ke wilayah Pasai, ternyata membuat Maraselu, seorang penguasa setempat itu berhasil masuk agama Islam. Setelah masuk agama Islam, Maraselu itu mengambil gelar Malikus Saleh. Dan yang kedua, saya berikan contoh, ini adalah historiografi lokal dari sejarah Melayu yang ditemukan pada tahun 1500 Masehi. Di sini dikatakan seorang penguasa Malaka yang bernama Prameshiwara ternyata berhasil diislamkan oleh Syed Abdul Aziz, yaitu orang Arab yang berasal dari Jeddah. Setelah masuk Islam, raja tersebut atau penguasa tersebut bernama Sultan Muhammad Iskandar Shah. Jadi itu saya contohkan dua historiografi lokal yang mengatakan bahwa Islam itu disebarkan atau dibawa langsung dari wilayah Arab. Mempertimbangkan tadi dari historiografi lokal yang barusan kita bahas, di sini saya bisa mengambil 4 pokok ya terkait kedatangan Islam di Nusantara. Yang pertama, Islam di Nusantara itu dibawa langsung dari wilayah Arab. Yang kedua, Islam itu ternyata diperkenalkan langsung oleh para guru dan penyiar agama yang ternyata mereka itu sudah memiliki maksud khusus untuk menyebarkan agama Islam ke wilayah Nusantara. Yang ketiga, kebanyakan dijelaskan bahwa yang mula-mula masuk ke agama Islam itu adalah para penguasa. Yang keempat, ternyata kebanyakan para penyiar agama Islam tersebut itu mulai ke Nusantara itu pada abad ke-13 dan abad ke-12. Sekali lagi, pertimbangan ini kita ambil dari historiografi lokal yang ditemukan di Nusantara. Mengenai penyebaran Islam di Jawa, banyak disepakati oleh para sarjana, yaitu Maulana Malik Ibrahim itu disepakati oleh para sarjana sebagai penyebar atau pembawa Islam di wilayah Jawa. Orang-orang yang banyak diislamkan oleh Maulana Malik Ibrahim adalah kebanyakan penduduk di sekitar pesisir utara Jawa. Bahkan beliau itu sempat beberapa kali membujuk Raja Majapahit yang saat itu berkuasa, yaitu Wikramawardhana, untuk masuk agama Islam. Namun belum berhasil. Barulah setelah kedatangan Raden Rahmat, yaitu salah seorang putra Arab dari Campa, Islam itu baru berhasil mendapatkan momentum di Majapahit, maksudnya penyebaran agama Islam. Bahkan setelah penyebaran agama Islam di Jawa, Raden Rahmat itu nanti karena keberhasilannya menyebarkan agama Islam di Jawa, beliau dijuluki atau mendapatkan nama sebagai pemimpin Wali Songo dengan gelar yaitu Sunan Ampel. Setelah keruntuhan Majapahit, mulailah Islam itu mulai banyak disebarkan oleh orang-orang Arab lainnya. Ada, kita contohkan Sunan Gunung Jati yang nanti akhirnya menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon. Ya teman-teman, tadi kita sudah membahas bahwa Islam yang ada di Nusantara itu mulai diperkenalkan pada awal abad pertama Hijriah. Tetapi pengaruh Islam pada abad itu belum signifikan. Mungkin bisa baru kita katakan Islam penyebarannya mengalami akselerasi itu pada abad ke-12-13 Masehi.
Karena pada saat itu kedatangan penyiar Islam yang berasal langsung dari Arab, yang memang mereka itu bertujuan untuk menyiarkan agama Islam di Nusantara itu mulai semakin berdatangan. Ditambah lagi kekuasaan Hindu-Buddha pada masa itu sudah mulai agak menyurut, sehingga Islam mendapatkan momentum dalam penyebarannya di wilayah Nusantara. Baik, tadi teman-teman mengenai Islamisasi di Nusantara. Tadi saya katakan bahwa Islamisasi di Nusantara itu sudah mulai disiarkan pada abad pertama Masehi. Tapi di sini para sarjana sepakat Islamisasi pada abad ke awal Masehi ini masih dilakukan oleh para pedagang. Karena pedagang di Nusantara ini sudah mulai berinteraksi dengan pedagang India, pedagang Gujarat, dan pedagang dari Arab itu sejak Nusantara masih menganut agama Hindu-Buddha, sejak Hindu-Buddha masih berkuasa di Nusantara. Jadi saya bisa mengatakan bahwa pada abad pertama Masehi, Islam di Nusantara itu penyebarannya belum signifikan. Dan para pedagang ini memang tidak berfokus secara penuh untuk menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Nah, meskipun di sini kita juga sudah membahas bahwa para pedagang yang datang dari Arab, dari India, ini mereka menikah dengan penduduk lokal, mereka membentuk komunitas masyarakat lokal dan masyarakat Arab pendatang, dan mereka merupakan sebuah komunitas Muslim. Namun belum diketahui secara signifikan berapa masyarakat Muslim Nusantara yang memang benar-benar murni diislamkan oleh para pedagang tersebut. Teman-teman, ada yang kelupaan. Ternyata saya mau menambahkan lagi teori tentang kedatangan Islam di Nusantara. Ada satu teori yang dibawa dari Schreike. Ternyata beliau ini mengenai analisisnya, beliau tidak mempercayai bahwa pedagang yang datang dari Arab dan melakukan proses perkawinan dengan masyarakat lokal dan nanti akhirnya mereka membentuk komunitas Muslim dan menyebarkan agama Islam. Beliau tidak mempercayai bahwa mereka itu sebagai penyebar agama Islam yang akhirnya dianut oleh masyarakat di Nusantara ini, yang memang ada tapi jumlahnya tidak signifikan. Melalui analisisnya, Schreike ini berpendapat bahwa ternyata alasan kuat penduduk di Nusantara itu masuk Islam itu karena adanya pertentangan atau gelombang kristenisasi yang dilakukan oleh Portugis, atau yang sering kita dengar adanya sebutan gospel yang agresif. Namun, apakah iya masyarakat di Nusantara itu akhirnya masuk agama Islam karena pengaruh persebaran agama Kristen yang dilakukan oleh Portugis? Sebentar teman-teman, kita lihat pertarungan Islam dan Kristen di Nusantara itu paling mungkin kan terjadi pada tahun 1500-an Masehi. Tapi kalau kita lihat, orang-orang Eropa itu kan baru ke Nusantara pada abad ke-15, pada 1500-an Masehi, bukan pada abad 12-13. Sedangkan tadi saya jelaskan di atas bahwa abad 12 dan 13 Islam di Nusantara itu sudah mengalami akselerasi karena penyebaran Islam tadi langsung dilakukan oleh para penyiar agama Islam yang memang berasal dari Arab. Yang di Nusantara tadi dikenal penyebar agama Islam, tokohnya itu adalah para wali songo. Teman-teman, ada analisis atau teori dari Ahajon. Ahajon melalui analisisnya beliau mengatakan pembawa Islam ke Nusantara itu adalah para sufi. Para sufi ini menyebarkan agama Islam, menyiarkan agama Islam ke Nusantara itu dengan lebih atraktif. Dan beliau juga mengatakan para sufi ini melakukan penyebaran agama Islam melalui proses tasawuf. Namun ya teman-teman, dari berbagai teori yang saya kemukakan dari tokoh ahli tadi, kebanyakan para sarjana itu sepakat bahwa Islam di Nusantara itu datang atau dibawa langsung oleh para penyiar agama Islam yang memang dia itu bertujuan untuk menyiarkan agama Islam datang ke Nusantara, itu berasal dari wilayah Arab. Tokohnya tadi saya sebutkan orang-orang yang memang berasal dari Arab seperti Raden Rahmat, terus tadi yang akhirnya kita kenal dengan Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Muria. Nah, kapan waktu penyebaran agama Islam di Nusantara itu?
kalau secara proses yang bisa dikatakan penyebaran Islam yang benar-benar disebarkan secara kuat itu terjadi pada abad ke-12-13 ketika tadi banyak penyiar agama Islam yang datang langsung dari Arab yang memang mereka itu berfokus ingin menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Dan ditambah lagi pada abad-abad itu pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara kekuasaannya sudah agak mulai mengalami penurunan sehingga kuasa Islam di Nusantara mulai naik daun begitu. Nah, baik teman-teman, terima kasih. Itu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai kedatangan Islam dan Islamisasi di Nusantara. Di sini saya mengajak teman-teman semua untuk belajar secara bareng-bareng. Saya di sini juga masih belajar. Jadi apabila ada salah yang saya sampaikan menurut pendapat teman-teman, monggo saya siap dikritik. Monggo teman-teman kalau mau menambahkan sanggahan atau mau memberikan komentar atau pertanyaan mungkin bisa teman-teman meninggalkan di kolom komentar, nanti kita diskusi. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.